Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid masih lama. Nanti aku akan ingatkan ketika udah masuk waktunya. Uang sedekah subuh lalu kemudian diganti dengan uang lain gak masalah. Yang penting nilainya sama. Apakah salah kalau kita mendiamkan anak? Soalnya dia bikin salah. Cuma biar jera aja. Bisa, tapi jangan lebih dari 3 hari ya. Jangan melewati hari Senin dan Kamis. Karena mendiamkan siapapun dengan sengaja lebih dari Senin dan Kamis, maka nanti amal kebaikan kita tidak akan dibawa kepada Allah. Gimana cara kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri dan keluarga? Ya, kirim sebelum baca Al-Fatihah, ya Allah saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapangkah kuburan orang tuaku, sehat badanku, amankan rumah tanggaku dan seterusnya ya. Ustazah, oke. Mau nanya, apakah istighfar dibaca 100 kali setiap sholat? Tidak harus kok, berapa kali pun boleh, 33 kali boleh. Kalau mau ikut Rasulullah 700 kali. Ya. Lagi puasa sunnah, ziarah kubur boleh nggak? Nggak ada hubungannya, nggak ada larangannya. Sangat dibolehkan ya. Kalau lagi jalankan puasa Daud, boleh puasa Yaumul Bid nggak? Saya nggak nyaranin, karena kalau puasa Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya, karena nanti kalau teman-teman puasa Yaumul Bid, maka puasa Daudnya tidak jadi sehari puasa sehari enggak. Sementara kita harus mempertahankan puasa sunnah Daud terbaik kita sehari puasa sehari enggak ya. Kirimkan Al-Fatihah, apakah satu Al-Fatihah satu nama? Enggak. Satu Al-Fatihah boleh untuk banyak nama, bahkan boleh untuk kaum muslimin dan muslimat. Sholat tasbih boleh dikerjakan hanya 2 rakaat aja, enggak boleh. Sholat tasbih itu mesti 4 rakaat. Kalau siang dia 4 rakaat, 1 kali salam. Kalau malam dia 4 rakaat, 2 kali salam. Gimana acaranya biar anak, pulang ke rumah orang tuanya? Sudah 3 tahun dia nggak mau pulang. Wah, ini susah ini anak yang seperti ini ya. Oke, coba Mbak doa. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Supaya Allah bisa lunakkan hati dia untuk kita. Ya, doakan terus sambil senantiasa bersabar ya. Kalau sholat hajat, habis sholat asar nggak boleh. Tidak ada sholat setelah sholat asar dan sholat subuh ya. Tidak ada sholat setelah azhar dan subuh. Gimana caranya? Kalau kita khususon untuk para nabi, boleh nggak masalah. Khususon ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Setelah sholat isya dan sholat sunnah 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Benarkah? Benar. Sholat taubat tahajud hajat digabung jam 4 subuh. Masih bisa. Bukan digabung. Dikerjakan berurutan di jam 4. Yang penting belum azan subuh boleh. Ustazah, siap. Bagaimana niat puasa sunnah Daud? Niat puasa semuanya sama. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid misalnya sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, oke, ijtima Mbak Tiana, ijtima. Jadi dia tidak dilarang tapi cuma dimakruhkan kecuali gatel. Doa anak betah di pesantren secara khusus nggak ada, karena gimana pun pada masa Nabi tidak ada pesantren. Jadi tidak ada doa khusus yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau mau doa pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Zakat pendapatan diberikan ke teman yang banyak hutang. Kalau hutangnya hutang mobil, hutang rumah nggak bisa. Tapi kalau hutangnya karena dia miskin, hutang kebutuhan pokok itu bisa. Oke. Zah, aku sering dibantu teman. Apakah saya berhutang budi dan punya kewajiban untuk membalas? Balaslah orang itu dengan balasan setimpal atau lebih baik. Itu hukumnya sunnah. Tapi apakah wajib membalas? Tentu tidak. Itu cuma bagian dari fadilah dan keutamaan aja. Tolong jelaskan mana sunnah dan rukun sholat. Panjang Mbak. Rukun sholat ada 13. Sunnah sholat banyak ya. Iftitah, kemudian sunnahnya adalah ayat pendek, kemudian mengangkat tangan di semua gerakan kecuali takbiratul ihram.
Jadi yang wajib ngangkat tangan tuh cuman takbir pertama aja. Ruku ngangkat tangan, sami Allah ngangkat tangan, itu sunnah, itu adalah tidak wajib ya. Jadi yang wajib ngangkat tangan itu cuman di rakaat pertama saat takbiratul ihram yang pertama aja. Ustazah, sedekah subuh bolehkah dikasih ke anak dan adik? Bebas. Kalau sedekah subuh bebas. Bagaimana cara bayar fidyah puasa? Pokoknya 1,4 kilogram beras per harinya untuk memberi makan satu orang fakir miskin. Ya, pakai beras boleh ya. Karena dalilnya fafidiyatun to'amu miskin. Dia mesti dalam bentuk to'am atau makanan ya. Ustazah, saya punya guru ngaji dan ceramah di mana-mana. Tapi kalau di rumahnya ada saya, suami saya nggak pakai hijab, itu gimana? Ya, berarti dalam hal itu dia masih melanggar syariat. Ilmunya yang lain diikuti aja sambil pelan-pelan mendoakan dia agar taat syariat. Bolehkah sholat taubat setelah habis sholat maghrib? Boleh. Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, tengah malam boleh, habis duha boleh, sebelum duha juga boleh. Orang yang tidak mau bayar hutang tapi kita nggak ikhlas, dosakah kita? Tidak. Memang ada dalil walladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu walahu ajrun karim. Siapa yang meringankan beban hutang orang, maka dia akan dapat pahala yang berlipat. Tetapi tidak merupakan kewajiban. Si piutang wajib, si piutang berhak untuk mengikhlaskan ataupun tidak mengikhlaskan. Jadi mengikhlaskan beban hutang orang lain itu hak, bukan kewajiban ya. Kalau setiap orang yang menghutangkan, kami para ustadz ustazah menganjurkan untuk mengikhlaskan, bahaya nanti. Banyak orang yang berhutang dan tidak akan bertanggung jawab karena ada perintah wajib mengikhlaskan. Islam tidak seperti itu. Sedekah subuh bisa dikumpulkan lalu kemudian dikasih ke orang fakir. Silahkan, gak jadi masalah ya. Sedekah subuh apa boleh untuk jajan keluarga? Boleh, gak jadi masalah. Ustazah, oke, apakah sholat hajat boleh di siang hari? Boleh, gak jadi masalah ya. Sholat hajat boleh di siang hari, nggak jadi problem ya. Sedekah, oke, benar sekali ya. Perempuan pakai celana dia mesti dalam bentuk rok atau gamis. Jangan pakai celana kecuali di dalam gamis ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya tidak bisa sholat taubat padahal sudah nggak lagi datang bulan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tidak bisa lagi sholat taubat maksudnya gimana? Ustazah, kerja menjadi pegawai minuman keras nggak boleh. Jadi begini, kerja itu menjadi haram jika dia dikhususkan untuk melakukan keharaman. Contoh, aku punya kebun anggur yang khusus aku jual untuk minuman keras, itu haram. Aku khusus menjual minuman keras, itu haram. Tapi aku menjual tank top. Yang mana tank top ini ada sebagian orang bisa pakai di rumah, ada sebagian orang yang pakai keluar. Umum, itu boleh. Aku punya bisnis hotel misalnya. Sebagian hotel tuh dipakai orang untuk berzina, dipakai orang untuk acara agama, itu bebas, dia umum. Tapi kalau aku misalnya bisnis lokalisasi, nah itu haram. Kalau dia dikhususkan untuk sesuatu yang menghantarkan kepada dosa, maka dia haram. Tapi kalau aku sekedar menjual ayam, tidak masalah. Tapi aku menjual ayam khusus untuk ayam diadu, itu haram. Ustazah, kita orang apa benar kita sudah nggak datang bulan harus sholat taubat? Enggak, Mbak. Ya, sholat taubat itu sunnah, nggak harus. Sedekah subuh kalau buat tips ojol, sedekah subuh, betul. Saya ingin bertanya, kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya nggak apa-apa. Karena mengetahui arti bacaan Quran itu status hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak wajib bagi semua orang. Ada sebagian orang, ustadz, ulama yang udah tahu artinya, maka kita bebas nggak tahu arti, kita nggak berdosa. Boleh diwakilkan kepada beberapa orang. Benarkah lagi sholat baca Al-Fatihah bersin dan menguap di tengah harus diulang dari awal? Benar. Jadi bersin pada dasarnya tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika bersin itu terjadi bukan di tengah Al-Fatihah sih, di tengah kata Ar-Rahim. Ulang lagi.
cim, nah, belum alhamdu, ya, maka diulang lagi Al-Fatihahnya. Tapi kalau dia berada pada waqaf, alhamdulillahirabbil alamin, hacim, boleh dilanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik, hacim. Nah, pas Malik ulang lagi dari awal. Paham ya? Ustazah, apa benar kalau kita habis hubungan badan terus mandi suci, kita nggak boleh masak kalau masak haram? Nggak benar ya Mbak. Ustazah, kalau keputihan boleh nggak dibawa sholat? Bagi teman-teman yang keputihan, teman-teman sangat dianjurkan untuk cebok sebelum berwudu. Nah, sementara orang-orang yang tidak keputihan dia nggak wajib cebok. Tapi kalau dia keputihan dia wajib cebok sebelum dia berwudu. Karena istinja itu sebenarnya sunnah, kecuali bagi orang yang keputihan ya. Oke. Oke. Ustazah, sebentar ya, sedekah subuh boleh nggak di masjid? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh dibelikan madu dikirim ke kampung, dosa nggak Ustazah? Oh nggak dosa, bagus malah ya, aman ya. Apalagi belinya di etalase aku. Nggak ya, bercanda ya guys. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran kalau lagi haid? Di HP saja atau sekedar mengulang hafalan aja. Ketawa pula ya. Ustazah, oke. Apakah benar sebentar ya kalau berhubungan badan harus segera bersih atau mandi-mandi? Tentu mendulukan mandi wajib itu dapat pahala sunnah sekaligus ya. Saya bisa ngaji tapi nggak paham artinya, nggak apa-apa ya. Karena mengetahui arti bacaan Al-Quran itu sunnah itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang di dunia ini tahu arti bacaan Quran. Hanya ustadz, ulama yang tahu, maka kita udah bebas kewajiban. Tapi baca Quran wajib bisa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah. Jadi perhatikan ya, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa belajar bersama di akun ini. Jadi gini, belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Harus sampai bisa Mbak. Jadi boleh nggak Ustazah saya baca Quran Latinnya aja? Ya, Quran Latin bukan untuk dibaca Latinnya aja. Tapi Quran Latin itu untuk belajar bisa baca Quran. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Sampai bisa. Nanti kalau udah bisa membacanya hukumnya sunnah. Sementara mengetahui artinya itu fardu kifayah. Jadi ada 3 hukum ya. Ustazah, oke. Iya benar sekali ya. Oke, fardu itu artinya wajib ya. Oke, nah sebentar ya. Oke, sebentar. Sedekah subuh buat belanja dapur boleh nggak? Sedekah subuh itu buat orang lain Mbak. Usahakan untuk orang lain, jangan untuk kita ya. Semakin banyak kita memberi, semakin besar rezeki buat kita. Oke, Ustazah, oke, siap Mbak Heni. Wow, sampai ke Hong Kong ya, mantap ya. Thank you ya, semoga bermanfaat ya Mbak. Ustazah, kok nggak bisa satset apanya? Bayar hutang disedekahin atas nama bayar hutang boleh nggak? Sudah lama nggak bisa kontak orangnya, nggak. Jadi gini Mbak, kalau kita punya hutang kalau orang berhutang sama kita itu akad hutang piutang. Jadi nggak bisa aku niatkan sedekah aja, aku niatkan zakat aja, enggak ya. Jadi dia tetap hutang. Kalau Mbak mau, Mbak nggak bisa niatkan zakat. Mbak bisa cukup ya udahlah aku ikhlaskan. Nanti pahalanya pahala mengikhlaskan beban hutang orang dan itu besar kok pahalanya. Oke. Ustazah, kalau ziarah ke makam baca Yasin di handphone boleh. Ustazah, di pesawat masih ada air, misalnya dalam botol. Apakah mesti kita bertayamum? Tayamum boleh ya, tayamum boleh, nggak masalah. Ustazah, oke, sebentar ya. Boleh nggak baca Quran nggak pakai kerudung? Jangan. Kita prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita. Jaga adab kalau kita baca Quran ya. Oke, sedekah subuh boleh nggak ke anak sekolah? Sedekah subuh boleh diberikan kepada siapapun. Kepada anak, kepada orang tua, kepada menantu, tak termakan kawan, kasih makan kucing. Ya kasih untuk uang syukuran naik rumah orang, kasih untuk uang pesta orang, bebas. Ustazah, oke. Boleh nggak baca surat
Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk pakai buku Yasin, nggak ada masalah ya. Kalau ngajarin Iqra lagi haid nggak masalah, kalau Iqra nggak masalah ya. Ustazah, oke. Tadarus di HP bisa nggak? Jadi begini, secara status hukum boleh, tetapi aku tidak nyaranin untuk teman-teman membiasakan diri baca Quran dari handphone, karena rosam dan huruf di dalam Al-Quran itu beda banget dengan yang ada di handphone. Nanti kalau teman-teman terbiasa untuk membaca Al-Quran dari handphone, nanti pas Quran yang sebenarnya teman-teman pasti susah. Karena beda hurufnya guys. Beda tanda syaktah domahnya beda ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh diberikan oleh-oleh untuk tetangga nggak masalah. Ikut arisan tuh nggak masalah mbak. Yang penting dalam arisan tidak ada riba. Contoh riba, siapa yang telat bayar kena denda. Contoh riba adalah siapa yang mau dipotong lebih banyak, dia yang duluan dapat. Itu nggak boleh. Tapi kalau arisan kayak teman-teman arisan RT, RW, saya pikir tidak ada denda kalau telat kan. Nah loh kak bisa Ustazah, arisan itu kan hutang. Hutang nggak apa-apa, yang penting dibayar. Nanti kalau dia meninggal gimana lah, kan ada ahli warisnya. Oke. Ustazah, saya sholat tapi pikiran saya kemana-mana. Enggak apa-apa. Karena yang penting lakukan dulu rukunnya, maka sahlah sholat itu. Ya, tahu dulu rukunnya, maka sahlah sholat itu. Persoalan pikiran kemana-mana itu proses aja untuk mencapai tingkat kekhusyukan yang lebih tinggi. Ya, kalau ada waktu coba hafal arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat kan gak banyak. Cuman Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Insya Allah pelan-pelan bisa ngafal. Sholat itu sampai hari kiamat gitu-gitu aja kok dia. Ya, kalau kita ngafal Al-Fatihah artinya sebulan nggak masalah kan? Ya. Ustazah, oke. Sebelum wudu, doa sebelum wudu baca ketika sebelum basuh wajah ya. Dosakah kalau tidak mengikhlaskan hutang? Tidak. Nanti di akhirat dia akan membayarnya berupa amal dia ya. Boleh nggak baca Quran sendiri walau tajwidnya masih salah-salah? Kalau dalam rangka belajar nggak masalah mbak. Ya, ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Hal mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Sambil belajar nggak jadi masalah. Kan kita belajar bisa dengan cara apapun ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau di HP, ada bacaan Al-Quran, pakai wallpaper Ka'bah, bolehkah HP dibawa ke dalam WC? Kalau wallpaper nggak apa-apa, yang penting jangan dihidupkan HP-nya. Ustazah, oke, sebentar. Ngelek. Wow. Halo, aman ya. Ustazah, gimana kalau baca Quran tiba-tiba buang angin? Sangat kita sarankan berudu. Walaupun Imam Nawawi mengatakan berudu saat baca Quran itu sunnah ya. Ustazah, nggak apa-apa Mbak Yanti ya. Nggak apa-apa Mbak Yanti. Iya. Jadi ketika kita baca Quran lewat YouTube lalu kemudian sambil belajar nggak apa-apa. Namanya pahala tadarus nanti Mbak. Tapi kalau Mbak baca sendiri nanti pahala membaca ya. Ustazah, zakat harta bolehkah diberikan ke anak? Nggak boleh ke anak kandung. Ke saudara boleh, ke anak nggak boleh ya. Ustazah, kalau kita sholawat tapi sambil dengerin ceramah nggak usah. Ya, karena kalau teman-teman di masjid, majelis taklim mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, sementara sholawat hukumnya sunnah. Dulu kan yang wajib, nanti kan yang sunnah, toh nanti bisa melakukan yang sunnah saat ustadznya setelah selesai ceramah. Ustazah, oke, urutan berdoa setelah sholat bebas aja mbak ya, tidak ada urutan wajibnya. Ustazah, haramkah dari hasil penjualan ROKOK syubhat status hukumnya?
syubhat ya. Kalau bisa dihindari menjual itu ya teman-teman, status hukumnya syubhat. Dia tidak sampai ke status haram karena secara hukum ROKOK itu tetap makruh ya. Dia tidak sampai kepada haram secara zatnya ya. Ustazah kalau sedang berihram tapi tidak sengaja ngapa Mbak? Rontok nggak bayar dam. Yang bayar dam itu kalau Mbak berdarah ya. Oke, Ustaz atau pakai parfum. Ustazah, oke, sebentar ya. Bacaan ruku dan sujud dibaca 1 kali aja itu gimana? 1 kali aja itu gimana? Oh, Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali. Bacaan ruku yang Subhana Rabbiyal A'la kan, Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali ya. Kemudian Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Siap Kak Fitri. Kemudian yang ketiga, Imam Maliki mengatakan sebentar, Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali, Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Tapi mereka sepakat dalam sholat berjemaah itu 3 kali, dan saat sholat sendiri itu lebih dari 3 kali. Jadi intinya adalah boleh 1 kali, tapi ndak usah lah hitung-hitungan sama Allah. Cuman Subhana Rabbil Azimi 3 kali, apalah susahnya geng. Oke ya, Ustazah, oke. Kalau baca Quran mulai dari surat-surat pendek ya enggak apa-apa. Apalagi untuk belajar, enggak masalah ya. Oke, sedekah subuh untuk belikan baju karyawan enggak masalah ya. Ustazah, setiap pagi Sabtu dan Minggu ada ceramah, tapi saya tetap sambil zikir pagi. Saran saya jangan. Kita dengerin aja Ustadz tuh belum tentu kita paham. Apalagi pula kita sambil berzikir. Pahala mendengarkan majelis taklim jauh lebih besar dibanding pahala zikir yang kita lakukan. Fokus aja dengarkan ceramah ustadznya, jauh lebih berkah insya Allah ya. Oke. Ustazah, oke, qobliyah zuhur 2 atau 4, bagusnya 4. Karena 4 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya sunnah muakkad. Ustazah, oke, sekarang sedekah subuh untuk jajan anak ada ya, boleh, nggak masalah. Kurban arisan boleh nggak masalah, yang penting dibayar. Yang penting hutangnya tidak boleh dari uang riba untuk kurban ya. Ustazah, oke, baca Quran tidak wudhu. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib, tapi saran aku wudhu lah untuk memuliakan Al-Quran. Ustazah, oke, boleh nggak pergi haji tapi tetangga kita masih ada fakir miskin? Nggak masalah Mbak. Kita membantu semampu kita dalam hal ibadah kita yang duluan. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah kita berangkat haji tahu-tahu kita nggak pernah sedekah. Oke ya. Jadi bukan dengan aku nggak mau berangkat haji lah, yang penting semua orang aku kasih nafkah, nggak kayak gitu juga. Karena dalam hal akhirat itu boleh kok kita lebih banyak ya. Dalam hal akhirat kita boleh lebih banyak. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh bolehkah diberikan ke anak kandung? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Coba aku jelasin sebentar bahwa yang namanya sedekah itu boleh dikasih ke siapapun Mbak. Boleh dikasih ke anak, ke orang tua, ke mertua, ke orang non muslim, kasih makan kucing, traktir makan teman. Ya, kemudian bolehlah sedekah subuh itu yang penting buat orang. Kasih non muslim pun boleh, kasih pengkhianat pun boleh, kasih orang yang nggak sholat pun boleh, dikasih anak boleh. Pokoknya teman-teman nggak usah bingung lagi lah. Yang penting sedekah itu bukan untuk diri kita, yang penting untuk orang lain. Yang mana yang bagus? Sedekah bebas Mbak. Sedekah itu bebas Mbak. Sedekah semuanya bagus Mbak. Ya. Nah, yang nggak bagus itu adalah sedekah dan menyebut-nyebutnya. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Nggak usah membantu, lebih baik daripada membantu tapi menyebut-nyebutnya ya. Oke, bebas aja. Yang mana yang bagus? Sedekah semua bagus. Ya, bagus aja. Boleh sekali-kali menyenangkan memberi hadiah kepada orang kaya, nggak masalah. Dia juga senang kok, ya kan? Nah, masya Allah, ya kan? Betul sekali Bu Raja, ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah sama Mbak Diah nggak boleh jemaah ya? Oh iya nggak boleh. Sholat rawatib sendiri Mbak. Tapi kalau sholat duha, ya kemudian sholat tahajud, sholat hajat boleh berjemaah, ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah saat haid mengulang hafalan? Boleh, nggak jadi masalah. Haid itu boleh sholawat, boleh berzikir, mengulang-ulang hafalan, silahkan ya. Oke, Ustazah, oke. Berapa jumlah sholat rawatib keseluruhan? Oke, teman-teman coba tahan nafasnya 72 tahun. Aku jelaskan tentang sholat rawatib. Pelan-pelan ya, fokus. Yang ada catatan di rumahnya, coba teman-teman tulis ya. Yang namanya rawatib itu ada dua. Yang pertama adalah rawatib qobliyah. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Qobliyah dan ba'diyah ini ada yang hukumnya sunnah mu'akkad. Iya Mbak Ani, oke. Sunnah mu'akkad. Oke. Kapan dia? Tahan napas dulu 72 tahun. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, catat ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Yang kelima, 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah mu'akkad. Aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat pelan-pelan Ustazah. Ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Demikian. Nah, udah penuh catatan. Masya Allah, penuh ya catatannya ya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Pulang pula, tidur pula. Ya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Dah, itu yang sunnah mu'akkad ya guys. Itu yang sunnah mu'akkad ya. Nah, sekarang ada yang sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah biasa. Kapan itu? 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu sunnah biasa. Bahasa kerennya sunnah ghairu mu'akkad. Nah, tapi udahlah payah kali pula teman-teman nanti ngomongnya. Intinya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah biasa. Alhamdulillah aku sekarang udah rajin sholat sunnah mu'akkad Zah. Masya Allah. Berarti kemarin waktu belum dilaksanakan bukan males. Tapi belum tahu aja. Masya Allah. Selamat ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh dipakai kita dulu boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Intinya kalau kita punya niat baik, nggak jadi kita kerjakan, kita dapat 1 pahala. Tapi kalau kita punya niat baik jadi kita kerjakan maka kita dapat pahala seutuhnya ya. Oke, Ustazah kalau tasbih yang biasa buat zikir bisakah dibawa ke kamar mandi? Tasbihnya nggak apa-apa, dia cuman alat. Tidak ada hadarahnya. Hadarah pula bahasa biasanya apa ya? Dia tidak ada hukumnya, dia cuma benda saja. Tapi kitanya yang nggak boleh zikir di kamar mandi ya. Oke, Ustazah kalau mau puasa Senin Kamis sekalian kodo. Satu niat satu amal saja ya. Satu niat satu amal saja. Kodo-kodo aja, sunnah-sunnah aja. Memang ada Abu Zakaria menyatakan boleh pasang 2 niat dalam 1 amal. Tapi gimana pun ada pendapat yang membantah itu dan menyatakan tidak dianjurkan. Melemahkan pendapat itu ya. Ustazah saya melaksanakan sholat sunat mu'akkad. Ya, sholat sunat mu'akkad itu pahalanya mendekati pahala wajib. Pahala wajib itu kan besar ya teman-teman ya. Sholat wajib itu pahalanya besar ya kan. Nah, Ustazah bolehkah baca Al-Quran? Sebentar ya, pelan-pelan ya guys. Bentar ya. Ustazah bilangin apa itu Mbak Ai? Maksudnya apa Mbak Ai? Ustazah, bolehkah lagi haid nyimak bacaan lewat aplikasi? Nggak masalah ya. Sekedar menyimak bacaan dengan aplikasi itu nggak jadi masalah ya.
Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Bolehkah baca Al-Quran tidak pakai hijab? Jangan ya. Adab kepada Allah itu harus nomor satu. Prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Ketemu kawan aja rapi-rapi. Masa baca Quran nggak rapi? Iya kan? Ustazah, kalau malam belum witir, apakah witir dulu atau tahajud dulu? Bebas. Kalau mau tahajud dulu boleh, setelah itu boleh witir ya. Oke, bolehkah baca Quran hanya Latinnya? Ini yang saya tadi sampaikan, bahwa Quran Latin bukan untuk teman-teman baca Latinnya, bukan. Quran Latin adalah agar kita bisa baca Arabnya. Quran Latin bukan kita baca Latinnya, tapi belajar dengan Quran Latin itu. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Nah nanti sampai kita bisa, karena belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah saja ya. Ustazah, kalau dua-duanya dilakukan gimana Zah? Sholat sunat muakkad sama sholat sunnah biasa. Ya bagus, lakukan aja semuanya ya. Ustazah, kalau sholat duha bacaannya berjamaah, bacaannya sama kayak sholat zuhur, semua bacaannya jahar ya. Ustazah, oke, kalau dia 2 rakaat jahar, imamnya jahar ya. Ustazah, oke, sama-sama siap Mbak Nisa. Oke, bagaimana jika bacaan sholat itu masih salah-salah? Tergantung. Yang tidak boleh salah adalah Al-Fatihah. Ayat pendek salah nggak apa-apa, lupa pun nggak masalah ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, bingung. Ganti Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa lagi, langsung ruku. Allahu Akbar, nggak masalah. Oke, Ustazah. Oke, niat puasa Senin dan Kamis. Niat puasa Senin dan Kamis, sengaja aku puasa sunnah Senin dan Kamis, sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Manggil orang hatam Al-Quran buat 10 hari orang tua, nggak ada masalah. Nanti diwasilahkan untuk orang tuanya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Minta orang membacakan wasilah untuk orang tua kita. Ustazah, oke. Witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Sholat witir tapi nggak tahajud nggak apa-apa kok. Malah witir itu sunnah muakkad, tahajud itu sunnah biasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir tapi pernah meninggalkan tahajud. Jadi tidak masalah ya. Tapi kalau bisa witir jangan ditinggalkan. Karena Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yaitu sholat duha, sholat witir, dan puasa yaumul bid setiap bulannya. Oke. Ustazah, kasur kena ompol tapi dijemur aja, udah kering. Apa perlu dipercikan air? Percikan air supaya najisnya hilang ya. Kalau habis subuh kan sibuk mau kerja. Kalau baca Al-Quran diganti dengan dengerin aja, boleh nggak? Pahala mendengarkan Quran beda dengan pahala membaca Quran. Tapi daripada enggak masalah, didengerin aja tartil, murotal, enggak masalah Mbak. Nanti ada waktu Mbak baca sendiri ya. Oke. Ustazah, saya dulu tidak pernah ingat berapa hutang puasa. Jadi saya sekarang kodo setiap puasa sunnah. Ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi ada yang menyatakan itu tidak dianjurkan untuk menggabung-gabungkan 2 niat dalam 1 amal. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah itu jauh kemana-mana guys. Saya jelaskan perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib atau puasa kodo mesti pasang niat sebelum azan subuh. Sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Yang kedua, puasa wajib tidak boleh dibatalkan sampai maghrib. Sementara puasa sunnah boleh dibatalkan. Yang ketiga, puasa sunnah kalau suaminya butuh batalkan puasanya. Sementara puasa ganti suaminya butuh tidak boleh dibatalkan.
Jauhkan bedanya. Nah, tiba-tiba teman-teman pasang dua niat dalam satu amal. Sengaja aku puasa kodo plus Senin Kamis lillahi ta'ala. Tahu-tahu suaminya butuh. Gimana? Mau batalkan atau enggak? Bingung kan? Karena niatnya dua ya. Witir 1 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Husolli sunnatan witir lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, takbiratul ikhram doa niat dikencangkan atau dalam hati? Dalam hati enggak masalah kok. Maksudnya dilafazkan ya. Jadi kalau sholat itu lafazkan. Dibisik-bisikkan sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sholat jangan merem dan mengkem. Jangan, makruh. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Paham ya teman-teman ya? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah sendiri saja mbak ya. Ustazah, niat boleh dalam hati, boleh dilafazkan. Tapi dari takbir sampai salam, buka matanya, buka bibirnya. Ya, dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi kalau sholat buka matanya, buka bibirnya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat sunnah harus pakai iftitah enggak? Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Mau dia sholat sunnah, mau dia sholat wajib, mau dia sholat apapun, iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu cuma sunnah saja. Mau dia sholat duha, dia tetap sunnah. Jadi dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Sholat nggak pakai sejadah sebenarnya nggak apa-apa. Cuman masalahnya orang nanti yang lewat di depan kita nggak boleh. Jadi kalau mau lewat di depan orang sholat harus ada pembatas. Pembatasnya adalah sejadah. Sejadah itu sutroh. Misalnya nih ada orang sholat nih ya. Ini ada orang sholat, ini sejadah. Boleh lewat di depan sejadah. Masalahnya ada orang sholat nggak pakai sejadah. Maka letakkanlah tas atau handphone di depan kita supaya orang lewat di depan sutroh atau pembatas itu. Masalahnya nggak semua orang meletakkan sutroh dan pembatas di sini saat dia sholat. Kalau kita mau lewat, kita yang meletakkan pembatas itu. Lalu kemudian baru kita lewat ya. Jadi nggak boleh lewat di depan orang sholat kecuali pakai sutroh atau pembatas ya. Kalau lagi berdoa menutup mata nggak apa-apa ya. Jadi zikir doa setelah sholat, sholawat tutup mata nggak apa-apa ya. Ustazah, betul Mbak Toko sampai hilang baunya dan ya berubah dan kembali warnanya ya. Ustazah, oke, kalau membaca Yasin walaupun nggak pakai Al-Quran, apa harus tetap wudhu? Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Ustazah, saya kalau sholat duha cuma 2 rakaat, jadilah daripada ndak goyang, ya kan? 2 rakaat cukup sih, konsisten. Toh dalam dalil dikatakan Allah itu lebih suka amalan yang biasa saja, tapi terus daripada banyak tapi terputus, ya. Ustazah, sedekah subuh untuk uang jajan sekolah anak boleh nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau bacaannya diulang-ulang, bacaan apa Mbak? Hati-hati, jangan mengulang-ulang bacaan sholat kalau nggak ada sebab. Takutnya teman-teman cuman was-was. Bener nggak sih Al-Fatihahku ulang lagi? Bener nggak sih Al-Fatihahku ulang lagi? Jangan, karena gini. Teman-teman pernah nggak ngerasakan seperti habis ngambil wudhu, lalu kemudian teman-teman nyampe di kamar bingung. Tadi wudhuku sah nggak ya? Ulang lagi. Udah habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Aku udah ini belum ya? Udah ini belum ya, baca Al-Fatihah tadi nggak ya? Ragu, ngulang lagi. Ya, atau lagi baca Al-Fatihah, salah nih, ngulang lagi. Jangan.
Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah kita melakukan ibadah abaikan. Abaikan aja, nggak boleh terlalu sering ragu-ragu. Nanti itu was-was dari setan ya. Ustazah, boleh nggak baca doa dalam hati? Boleh, nggak perlu pakai mikrofon ya. Dalam hati nggak masalah ya. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh, apakah masih sedekah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya, masih bisa ya. Selagi masih ada waktu subuhnya, masih bisa. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke. Ustazah, Ustazah puasa Ramadan lupa bayarnya berapa? Kalau ingat bisa kodo, kalau nggak ingat segera bertobat. Jangan ulang lagi ya, ganti puasa 1 tahun saja. Oke, Ustazah, di bank cuman ada 120 juta belum wajib zakat ya. Harus setara dengan 85 gram emas sekitar 160 juta baru wajib zakat ya. Ustazah, oke. Wudhu di kamar mandi nggak apa-apa ya Ustazah? Nggak apa-apa. Wudhu di kamar mandi nggak masalah. Yang penting jangan terkena najisnya. Sholat duha boleh nggak berjemaah? Boleh, nggak masalah. Ustazah, ada amalan ringan tapi mendapatkan pahala yang banyak. Oh banyak, itu banyak aku sampaikan di ceramahnya aku. Amal kecil, pahala besar ya. Di antaranya mengucapkan salam ya. Kemudian membaca huruf dalam Al-Quran. Amalnya kecil, pahalanya besar. Nanti aku ulang-ulang lagi menyampaikan tentang amal kecil, pahala besar di live-live aku. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan coba untuk ceramah lagi tentang hal-hal itu di masjid-masjid ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah, yoga nggak apa-apa. Yang penting indoor ya. Jadi jangan dilihat oleh yang bukan mahram. Nggak ada masalah ya. Siap Mbak Ida Gofar, aman ya teman-teman. Jadi yoga nggak masalah. Kalau senam juga indoor aja sih. Indoor aja, jangan macam teman-teman di luar ya. Siap Mbak Caci, absen pula. Ustazah, bagaimana cara untuk menggugurkan nazar? Nggak ada. Ya, nazar itu kayak janji, tapi dia lebih berat. Janji sama manusia bisa kita minta ridhonya. Janji sama Allah sulit ya teman-teman ya. Jadi bagusnya teman-teman kalau mau nazar harus dilihat nazar itu yang benar-benar kita mampu. Jadi jangan aneh-aneh nazar. Ya Allah, saya kalau lahir anak perempuan, saya nazar potong 10 ekor kambing, ya kan? Gajinya aja cuma 500.000. Nah, itu tentu nggak bisa, ya. Siap Mbak Fahmi, Mbak Cici. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa itu boleh kafarat nazar namanya. Kalau lupa dengan nazarnya. Contoh misalnya lupa nazar, maka boleh teman-teman melakukan memerdekakan muda atau memberi makan 10 orang fakir miskin, 1 orangnya 7 on, 10 orang berarti 7 kilo, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin seperti pakaian yang kita gunakan, atau berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Zikir dalam hati boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang boros suka berhutang tapi saat kesulitan dia bilang itu sudah takdir. Enggak Mbak, ya itu pilihan dia, itu perilaku dia. Ya, jadi hutang itu bukan takdir, hutang itu pilihan ya. Kita memilih untuk berhutang. Sama dengan banyak orang yang menganggap hutang itu adalah ujian. Aku diuji nih sama Allah, aku banyak hutang. Bukan, ujian itu yang datang dari Allah, given by Allah. Kalau kita yang melakukan itu bukan ujian, itu beda. Ujian tuh kayak gini. Kita udah sholat, kita udah puasa, udah merawat anak dengan baik. Tapi kok dia durhaka juga ya? Kan bertentangan nih yang kita lakukan dengan hasil. Itu baru ujian gitu kan. Nah tapi kalau seandainya kita memilih untuk berhutang, lalu kemudian kita ada hutang, ya itu pilihan ya.
Doa bersinzah. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah aja Mbak Bubul. Hacim, alhamdulillah. Nanti orang yang mendengarkan yarhamukillah. Nanti kita yang mendengarkannya lagi yahdikumullah. Nazar itu apakah harus tepat waktu? Oh iya dong, kapan kita janjiin? Saat itu kita bayarkan ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, lagi baca Al-Quran, lagi haid baca Quran di handphone gak masalah ya. Ustazah, saya pernah nazar kalau suami saya naik jabatan saya mau selamatkan, tapi selamatnya terputus Mbak. Ustazah, uang nazar dikasih ke siapa? Kemarin niatnya kemana Mbak? Oke, kemarin niatnya kemana nazarnya adik-adik? Adik-adik, apa bunyi nazar teman-teman semuanya? Ya Allah, saya bernazar. Kalau bayi saya lahir selamat, saya akan kasih makan fakir miskin 200 orang. Berarti ke fakir miskin tuh. Ya Allah, saya bernazar. Kalau saya naik jabatan, saya kasih makan 100 orang anak yatim. Berarti ke anak yatim tuh ya. Nah, jadi diingat nanti nazarnya ke siapa ya. Kayak gitu ya adik-adik. Canda ya teman-teman ya. Ustazah, saya mau nikah lagi tapi sama istri nggak boleh, gimana ya? Nggak usah Pak. Nanti kalau Bapak paksain nikah lagi, ujung-ujungnya nanti Bapak banyak bohong. Bang, aku satu-satunya kan Bang. Nah, Abang lebih sayang sama aku kan dibanding dia. Bang, uangnya lebih banyak buat aku kan Bang dibanding sama dia. Banyak dosanya nanti Pak. Pusing nanti Bapak. Ya enaknya cuma 3 bulan aja Pak. Setelah itu pusing nanti Bapak. Kasihanlah aku lihatnya. Kecuali istri Bapak ridho. Gas lah Pak. Walaupun pusing juga sih Pak ya. Ustazah, saya bernazar kalau Ustazah Nela datang ke Poso, saya puasa 3 hari. Astagfirullahalazim. Mantap kali pun nazar si kawan. Nah, itu bisa dijadikan nazar. Itu contohnya ya. Ustazah, kalau kentut boleh nggak ucapin alhamdulillah? Boleh ya, boleh. Kentut boleh ucapin alhamdulillah. Asal jangan ucapin nama aku aja. Kentut. Ustazah Nela, kacau nanti ya. Ustazah, apa beda niat dengan nazar? Beda dong kalau niat itu yang kayak gini guys. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, itu niat. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat karena Allah, itu niat kalau ibadah mahdoh. Tapi kalau tidak ibadah mahdoh, nanti aku pengen kasih dia uang deh, nanti aku pengen beliin dia ini, itu niat. Tapi kalau nazar harus ada syarat. Kalau aku lulus jabatan, aku nanti kasih kawanku uang, itu nazar. Jadi ada syarat, beda ya. Apa beda niat dengan nazar? Udah ya, aku mau nazar juga lah. Emak, jangan guys, nanti kemana-mana aku jadinya ya kan. Yang di Poso nazar kalau aku datang pulang 3 hari. Yang di Aceh nazar kalau aku datang puasa 3 hari. Bolak-balik nanti aku guys, mana ceritanya. Hey, baik-baik ya. Ustazah, kalau ada uang lebih mending akikah dulu atau kurban dulu. Kalau anak Mbak masih usia 7, 14, 21 hari, Mbak boleh akikah. Tapi kalau anaknya sudah balik, Mbak boleh kurban karena nggak masalah nggak akikah ya. Oke, nggak masalah nggak akikah ya. Ustazah, oke, Bunda boleh nggak buku sholawatan sambil ngerjain kerjaan? Boleh nggak kalau solawatan sambil kerja nggak masalah ya. Solawatan sambil kerja nggak jadi masalah ya teman-teman. Ada dalil sebentar ya. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh salawatan sambil baring ya. Ustazah, saya juga nazar kalau tercapai hajat ketemu ustazah. Masya Allah ya. Bolehkah ikut kajian kalau lagi haid? Nah, tergantung ya teman-teman ya. Wanita haid masuk masjid itu ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ya, jadi terserah mau pilih yang mana ya.
Ustazah, sholat taubat boleh nggak selesai sholat 5 waktu? Boleh. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau anak yatim mau menikah wajib menikahkan adik papanya laki-laki atau adik kandungnya laki-laki. Biasa aja, yang penting walinya, boleh. Aku mau puasa Daud tapi tidak boleh berhenti. Benarkah itu? Boleh kok. Jadi perhatikan, puasa Daud ini adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu adalah puasa Daud. Yang tidak boleh itu meniatkan berhenti dari awal. Ya Allah, aku puasa Daud 1 bulan aja. Itu enggak boleh. Puasa Daud itu lepaskan aja. Toh kalau mau batal boleh. Serasa tidak enak meninggalkan sholat. Tapi ambeien zah kambuh sakit sekali. Oke, Mbak boleh bertahan, nanti kita ada madu ambeien yang cepat insya Allah pemulihannya. Bertahan dulu aja ya, kita tanya jawab dulu. Ustazah, oke, bayar fidyah boleh nyicil nggak? Boleh, nggak masalah sampai Ramadan tahun depan. Kalau sujud syukur selepas salam boleh nggak? Boleh. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Ya, kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei, kamu naik jabatan loh, sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Gitu aja bacaan sujud syukur. Atau teman-teman boleh sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Udah bagus kok ya, sujud setiap habis sholat ya. Ustazah, oke, aman ya. Umroh tapi belum akikah nggak masalah ya. Gimana kalau orang bernazar, Ustazah ada teman sakit kelewatan ya, non muslim, besuk bareng-bareng, ada teman non muslim, apakah boleh mengamini? Yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Ya, boleh kita doakan kalau dia masih hidup. Kalau dia udah meninggal hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal, kita cuma bisa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Kita tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Ustazah, oke, ponakan mau nikah mau harinya, nggak jadi tuh atas izin Allah atau atas perbuatan sendiri, pilihan dia itu Mbak ya. Ustazah, apakah bisa niat kalau tercapai hajat akan puasa besok tapi tetap doa dan usaha? Bisa. Ya Allah saya begini nanti kalau iya saya puasa gitu, itu nazar. Ustazah, aku wanita, tiap sholat baca Al-Fatihah dan suaranya agak sedikit terdengar, bukan yang berbisik, salah. Jadi kalau sholat, dengarkan suaranya sampai telinganya mendengarkan, cukup dengan berbisik. Tidak boleh jahar, tidak boleh bersuara ya, walaupun mbak perempuan ya. Oke, Ustazah, kalau kerja pakai ADM, apakah gajinya haram? Enggak. Administrasi itu adalah ujroh atau upah. Ya, kita beli listrik ada ADM, kita beli pulsa ada ADM, itu upah, itu namanya ujroh Mbak, boleh ya. Ustazah, oke, ada teman sakit, nah, udah aku jawab ya Mbak Purwati ya. Ustazah, suami yang rajin ibadah tapi suka menyakiti istrinya, berarti ini adalah hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya rusak. Ya, jadi hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya rusak. Jadi usahakan untuk doakan supaya suaminya bisa berubah, karena perubahan itu memang pelan-pelan ya. Sikapi aja dengan baik, jangan cepat reaktif kalau dia nyakitin kita. Berikan respon yang positif, belajar, latihan ya. Ustazah, sholat safar setelah maghrib boleh, perginya habis isya, sholat safarnya setelah maghrib boleh, perginya habis subuh, sholat safarnya sebelum subuh boleh ya. Sholat safar itu adalah sholat kalau kita mau keluar rumah atau berpergian jauh agar kita dikeluarkan dari
bala dan musibah ya. Ustazah, aku sering sholat taubat habis asar sah, nggak boleh lagi ya. Tidak boleh sholat habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, saya niat sedekah subuh pengennya 40 tanpa putus tapi sering lupa waktu subuh. Nggak apa-apa. Kenapa teman-teman suka lupa sedekah subuh? Karena teman-teman belum terbiasa aja. Ya, kita mau sedekah subuh itu kan sedekah dari azan subuh sampai habis waktu subuh kan. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh kan. Nah nanti tuh kalau kita mau sedekah subuh kan masukkan tuh ke celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Sekali-kali kita ketiduran atau sekali-sekali nggak sempat ngerjain pagi, ya itu karena kelupaan. Besok tinggal dirapel aja kok, nggak masalah ya. Bagaimana kalau kita sholat malam urutannya? Urutan sholat malam bebas mbak. Urutan sholat malam bebas, nggak jadi masalah. Tahajud, hajat, taubat, taubat, hajat, tahajud bebas. Ustazah, oke. Jadi bacaan Al-Fatihahnya benar. Bacaan Al-Fatihah di dalam sholat mesti berbisik. Ya, tidak boleh kuat-kuat kayak aku bicara ini ya. Ustazah, tolong kasih tahu contoh doa untuk orang tua yang telah meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Selain berdoa untuk orang tua yang meninggal, teman-teman bisa baca Quran dan doakan pahala bacaan Qurannya buat dia. Atau bisa sholawat, doakan pahala sholawatnya buat dia. Atau bisa teman-teman melakukan sedekah dan doakan pahalanya untuk dia. Ya, nah ini doanya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya, atau teman-teman bisa sekedar bersedekah, doakan pahalanya buat dia. Ustazah, tolong sedekah subuh udah terkumpul tapi uangnya dikasihkan siang hari, boleh nggak? Sedekah subuh untuk orang tua, boleh nggak? Kayaknya masih banyak ragu sedekah subuh. Ustazah, sedekah subuh harus 40 hari dulu baru dikasih. Oke, kita jelaskan sedekah subuh ya. Oke ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang tanya aku cuekin sebentar. Aku kasih waktu 2 menit ya untuk menjelaskan sedekah subuh. Waktuku menjelaskan 2 menit. Waktu teman-teman nahan napas 87 tahun ya. Oke, aku ulang. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Waktunya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jadi ketika subuh, ambil duit 2000, masukkan ke celengan atau masukkan ke plastik atau ke dompet 2000. Setiap subuh 2000, setiap subuh atau 5000, setiap subuh 5000. Itu udah aktivitas sedekah. Tapi dalam bentuk ditabung dulu. Karena kalau teman-teman keluar sedekah subuhnya tiap pagi kan gak ada orang. Ya kan? Atau teman-teman ke masjid, bisa serahkan ke masjid setiap subuh. Kalau tim yang ke masjid. Tapi kalau timnya di rumah, teman-teman bisa kumpulkan di rumah dulu. Bisa sebulan, bisa 40 hari, bisa 60 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Setelah terkumpul, maka teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Haruskah siang? Tidak. Haruskah malam? Tidak. Haruskah subuh? Apalagi. Boleh siang aja. Boleh jam 2 siang. Ya nggak apa-apa. Dan usahakan di hari Jumat memberinya. Usahakan di hari Jumat. Nanti boleh dikasih ke teman, traktir makan kucing, kasih makan kawan, kemudian uang hajatan, kemudian kasih untuk masjid, kasih untuk non muslim, kemudian transfer ke teman lain ya, kirim ke kampung halaman ya. Bebas. Kalau sedekah subuh itu bebas mbak. Ya, jadi waktunya juga bebas, mau diserahkan setelah berapa lama dan ke siapa juga bebas. Apa dalilnya? Sedekah subuh itu Rasulullah pernah bersabda, orang yang bersedekah di waktu subuh, dia akan dilipat gandakan pahalanya dan dibanyakkan rezekinya. Buat cucu, buat anak, buat orang tua, bebas mbak ya. Ustazah, saya ditalak 3 langsung tanpa bertahap. Apakah jatuh talak 3? Benar mbak. Jadi talak 3 menurut ulama madhab dianggap talak 3 sekaligus. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan tetap dianggap talak 1. Kalau mbak mau dianggap talak 1, lebih baik urus surat ke pengadilan. Biasanya hakim menyatukan talak 1 dan akhirnya mbak bisa rujuk lagi dengan suami mbak.
Ya, tahajud itu mulainya kapan? Dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting tidur dulu. Habis isya tidur jam 9 bangun udah boleh tahajud. Habis isya tidur jam 10 bangun bisa tahajud. Tapi afdolnya tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Jam 2 malam sampai azan subuh ya. Ustazah, kalau kupu-kupu malam kontrak di kos, hukum uang sewanya gimana? Halal Mbak. Karena begini ya. Nah, karena begini Mbak. Kita itu ngekos, semua orang kita terima. Non muslim pun kita terima karena umum sifatnya. Ternyata di dalam kos itu ada orang berzina, ada yang kupu-kupu malam, ternyata di dalam kos itu ada yang kupu-kupu siang, itu menjadi bukan tanggung jawab kita. Yang berdosa itu adalah kalau kita buka khusus untuk si kupu-kupu. Pokoknya ini kos khusus untuk kupu-kupu, ular nggak boleh. Nah, itu baru nggak boleh dia. Contoh misalnya, aku punya kebun anggur gitu kan. Aku jual pokoknya anggurku itu untuk siapapun. Persoalan nanti anggurku ini dibuat minuman keras, difermentasi oleh orang dan anggurku ini dia makan untuk keluarganya, itu bukan urusanku. Yang berdosa itu adalah khusus. Khusus aku jual anggur untuk difermentasi dijadikan minuman keras. Itu baru haram. Makanya kenapa orang jual tank top itu boleh? Karena tidak khusus. Tank top ada yang dibuat orang joget-joget, ada yang dibuat orang pakai keluar, ada yang pakainya doang di rumah dengan suaminya. Jadi dia umum Mbak, nggak apa-apa. Kecuali aku jual ayam. Ayam itu nanti ada yang diadu. Ayam itu nanti ada yang dia siksa. Ayam itu nanti ada yang dia makan. Itu bukan urusanku. Aku jualnya umum. Yang nggak boleh itu adalah ketika aku menjual ayam khusus untuk diadu. Udah tahu ya mana halal mana haram ya teman-teman untuk jualan ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau khusus untuk dosa. Tapi seandainya kita punya hotel, ternyata di hotel itu ada orang berzina, ada yang ceramah, ada yang berzina, ada yang berdakwah, ada yang berzina, ada yang sekedar nongkrong doang. Itu bukan urusanku gitu. Ya, yang nggak boleh itu adalah khusus dia mendatangkan dosa sehingga kita menjadi lebih paham ya. Itu udah banyak tuh contohnya, semoga paham ya. Kalau sedekah subuh bangun sholat tahajud jam 2 bisa masuk golongan sedekah subuh nggak? Subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Aku dengar Ustazah Nela, terus menantuku bilang itu Ustazah Nela yang dokter ya, betulkah dok? Aku dokter, bukan dokter kesehatan, tapi dokter karena S3-nya. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Semuanya jurusan agama. Jadi ini bukan dokter kesehatan ya teman-teman. Siap. Ustazah, yang doa non muslim apakah boleh kita mengamini? Dan apakah bisa dianggap menggiring ke murtad? Enggak. Sekedar amin, habluminan nas, nggak ada masalah ya. Ustazah, senam di lapangan terbuka, jangan. Walayatribna biarjulihin ya. Jangan kita menghentakkan kaki kita di hadapan orang yang banyak ya. Jadi aku sampaikan ke teman-teman semuanya, ada baiknya untuk indoor saja ya. Senamnya indoor aja ya. Ustazah, kalau wudhu setelah itu kita makan roti batal nggak? Makan minum tidak batal wudhu. Kecuali makan minumnya sambil kentut. Oke? Ustazah, sedekah subuh boleh nggak setiap hari? Kadang kita terlupa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lupa itu karena nggak biasa. Jadi gini Mbak. Sedekah subuh lah. Sampai kita sedekahnya itu udah nggak pakai pikiran. Masuk kamar mandi langsung ngambil odol kan nggak pernah mikir. Nggak pernah lupa. Masuk ke kamar mandi yang kita lakukan pertama kali pasti itu aja. Kita nggak pernah lupa. Jadi sedekah subuh lah secara konsisten sampai kita nggak pernah lupa. Jadi lupa itu karena belum terbiasa aja, it's okay, nggak masalah, namanya belajar, oke? Tinggal kemudian teman-teman besok rapel aja, ya. Sedekah subuh, masih sedekah subuh geng, iya boleh ya. Sedekah subuh sebelum azan boleh, nggak masalah. Cuma aku menyampaikan standarnya azan biar serentak semuanya kan, biar lebih mudah ya. Gimana kalau uang sedekah subuh dibelikan beras karena boleh, sedekah subuh dibelikan beras, dibelikan pecel lele, dibelikan mukena, boleh. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, kalau berwudu lagi puasa lebih baik kumur-kumur enggak? Tetap sunnah, nggak ada masalah. Cuma hati-hati jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Takutnya jadi batal. Sebagian mengatakan makruh ya.
Ustazah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Oke, semoga ada di kita ya ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang mendapatkan hidayah dia mulai takut berbuat dosa. Biasanya kalau mau gibah dia gas-gas aja. Sekarang udah ngerem dikit. Takut dosa aku. Nah itu dia. Yang kedua adalah dia mulai gemar melakukan ibadah. Mulai berbuat baik. Mulai sedekah walaupun lupa-lupa. Mulai tahajud walaupun sekali sebulan. Dia mulai gemar. Yang ketiga, dia mulai takut ibadahnya itu nggak khusyuk, nggak diterima. Diterima nggak sih puasa aku nih? Gimana ya? Gimana ya? Dia mulai takut ibadahnya nggak diterima. Kemudian yang keempat, itu dia mulai gemar menuntut ilmu. Ya, belajar. Dia mulai gemar belajar. Makanya aku sering bilang sama teman-teman yang online nih, dan jemaah-jemaahku yang offline. Bersyukurlah menjadi bagian dari orang-orang yang suka dengan agama. Suka menuntut ilmu agama seperti ini. Saya mau sampaikan tidak semua orang suka diceramahi, Mbak. Tidak semua orang suka dengan dalil. Nggak semua orang suka diomongin seperti ini. Nggak semua orang suka dengan ustadz, dengan ustazah. Nggak semua orang suka dengan ilmu agama. Ya, jadi kalau teman-teman menjadi bagian orang yang suka belajar, ya walaupun berubut-ubut pertanyaannya tapi suka, maka bersyukurlah, Mbak. Karena Allah izinkan kita menyukai ilmu pengetahuan. Nggak semua orang dikasih anugerah suka ilmu. Ya enggak. Karena ada dalil gini. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu datang dalam kondisi yang sedikit. Dan yang belajar benar-benar itu cuma sedikit. Siapakah orang-orang yang sedikit? Yaitu orang-orang yang selalu memperbaiki diri saat yang lain rusak. Masya Allah ya. Dan kemudian yang kelima, ciri-cirinya adalah dia mulai senantiasa ingin bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Oke ya, semoga teman kita semua bagian darinya. Tapi teman-teman sepertinya udah suka ya dengan ilmu agama. Yang udah suka coba ketik alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena tidak semua orang punya anugerah menyukai ilmu agama. Semoga Allah mudahkan teman-teman belajar dan mengamalkan apa yang sudah teman-teman pelajari. Allah mudahkan. Aku selalu doakan ya Allah mudahkan teman-teman untuk mengamalkan apa yang sedang mereka harapkan. Berubah apa yang sedang ingin mereka ubah. Ya keluar dari dosa-dosa masa lalu yang riba. Selalu aku doain semoga ribanya Allah mudahkan ya teman-temanku yang riba yang udah tahu itu dosa ya Allah mudahkan mereka melunaskan dan sehingga mereka mudah proses hijrahnya. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan. Oke. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, amin sama-sama. Aku juga banyak belajar kok dari teman-teman. Bukan cuma teman-teman yang belajar dari aku juga banyak belajar dengan semangat teman-teman semua. Semoga Allah sehatkan kita semua ya. Terima kasih ya. Ustazah, oke, puasa sunnah lagi minum subuh. Kalau udah azan nggak boleh minum, Mbak. Batas sahur itu sebelum azan subuh, ya kan? Wah ini alhamdulillah semua. Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan ya. Pelan-pelan aja belajarnya. Kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang, tetapi yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu kan. Nah seperti itu. Oke, sama-sama ya, Masya Allah ya. Ustazah, andaikan terima kasih ya yang udah typing. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah sehatkan teman-teman semua. Semoga umur kita panjang, terus bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua dengan segala macam istighfar dan taubat kita dan menabung untuk investasi akhirat kita insya Allah. Ustazah, oke, ya Zah pelan-pelan. Oke, gitu ya. Saya juga tahu kalau Ustazah Nela intip-intip di TikTok. Siap. Maksudnya gimana? Mbak intip-intip gitu ya. Siap ya Mbak. Oke gimana ya sebentar. Wah ini amin semua ya. Masya Allah. Zah di dalam gereja. Mana dia tadi dalam gereja? Kelewatan Mbak. Coba diketik lagi. Mana dia? Dalam gereja kenapa? Ustazah iman saya naik turun. Kadang rajin kadang enggak sama sekali. Sama dong. Iman itu tabiatnya hal iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Itu tabiat iman. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia presiden. Tabiat dari iman al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Semuanya Mbak.
semuanya. Cuman masalahnya gini Mbak, saat imannya turun kita ngapain Mbak? Itu masalahnya, ya kan? Nah, waktu imannya naik kita kerjakan ibadah itu. Waktu imannya turun kita paksakan ibadah itu. Itu aja intinya Mbak ya. Al iman yazid wa yankus. Kalau dia naik kita kerjakan, kalau dia turun kita paksakan. Apakah aku nggak pernah iman turun? Ya sering dong, aku manusia, gitu kan? Cuman masalahnya tetap aku kerjakan. Apakah aku nggak pernah malas? Ya sering, cuman bedanya tetap aku kerjakan. Orang yang istiqomah pun tetap mengerjakan walaupun dia sedang malas. Anak saya lagi ujian di kampus, semoga Allah mudahkan ya. Kalau berwudu pakai gayung boleh, nggak jadi masalah ya, nggak ada masalah ya. Ustazah sebentar ya, kalau anak kasih adik jajan tapi kita tidak ada uang yang dapat halal, kalau anak kasih adiknya jajan. Kalau anak kasih adiknya jajan, maksudnya gimana Mbak? Ustazah, kalau kita ngambil ayam dengan orang non muslim yang nggak tahu cara potongnya. Nah seperti tadi ya, ayam untuk dimakan itu dia tidak takhusus, dia tidak khusus digunakan untuk menjual barang haram. Jadi boleh Mbak, nggak masalah ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kalau doa minta jodoh, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Sholat tahajud apakah harus ditutup witir? Enggak, witir itu sunnah, muakkad, dia tidak sampai ke tahap wajib. Ustazah, sebentar ya. Kalau lagi haid boleh nggak ngajarin anak ngaji Al-Quran? Jangan disentuh aja ya, jangan disentuh. Atau cari Quran terjemahan ya. Ustazah, batas subuh sampai kapan ya? Karena saya kadang telat sholat subuhnya. Sampai cahaya matahari ada di atas langit. Jamnya nggak bisa aku sampaikan karena kita beda daerah ya. Usahakan bangun di awal waktu supaya Allah juga prioritaskan kita saat kita prioritaskan Allah. Ustazah, oke, kalau seseorang menggelapkan uang tapi kita mengikhlaskan, enggak apa-apa. Kalau kita ikhlas dia nggak jadi berdosa. Ustazah, kalau kita dalam keadaan sakit, boleh nggak jari kakinya nggak usah ditekuk saat sholat? Nggak apa-apa Mbak. Ya, bahkan sholat duduk nggak masalah kok Mbak. Ada dalil shollu qaiman ya. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke, nggak apa-apa Mbak, nggak usah dipaksa ya, nggak bisa ditekuk sakit ya Mbak, boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Ustazah, jika waktu wudhu terus pegang anak yang belum sunat tidak batal ya. Ustazah, zakat gajian diberikan ke orang tua nggak boleh. Zakat nggak boleh ke anak, nggak boleh ke orang tua karena mereka tanggung jawab kita. Tapi boleh ke kakak, adik dan ponakan yang bukan tanggung jawab kita. Awal duha jam berapa? Atau rentang dari waktu subuh? Sekitar 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2 aja. Niatnya sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun nggak apa-apa, ayat-ayat lain juga boleh. Saya lutut sakit, boleh nggak sholat dalam keadaan duduk? Boleh, nggak masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Ustazah, kalau datang bulan boleh zikir nggak? Boleh, solawat, zikir, ingat kekurangan diri, kemudian sekedar mengulang hafalan, nggak masalah. Ustazah, oke. Kalau menjawab as-sholatu khairum minan naum,
naum, bacaannya apa? Shadaqata wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Atau daripada payah-payah pendek aja. Shadaqata wa barorta. Menjawab azan subuh, shadaqata wa barorta. Nah ini aku sematkan ya dari teman kita ya. Shadaqata wa barorta. Jadi as-salatu khairum minan naum. Shadaqata wa barorta. Ustaz ya, apa betul sholat duduk dapat pahala separuh? Enggak Pak Raden, full, nggak ada ya, jangan dipaksain. Ada juga yang ngomong kayak gitu loh guys. Ya jemaahku dia dengar dari seseorang bahwa sholat duduk itu dapat pahala separuh. Dia paksain sholat berdiri, akhirnya jatuh. Nggak boleh. Jelas dalil. Sallu qa'iman. Sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idun. Itu kalimat perintah. Kalau nggak bisa maka duduklah. Qa'idan. Perintah teman-teman. Justru nggak boleh memaksakan diri dalam ibadah. Itu zalim sama diri sendiri. Jadi kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduklah teman-teman ya. Jangan dipaksa-paksain. Nggak boleh. Jangankan memaksakan sholat dalam keadaan berdiri. Teman-teman kalau terlambat ke masjid lari-lari aja makruh. Kalau terlambat ke masjid gak usah lari-lari, jalan biasa saja. Allah tidak suka orang yang memaksakan diri kayak gitu ya. Kita telat nih ke masjid kita lari-lari, nggak boleh guys, biasa saja jalan, jangan berlari-lari ya. Oke, Ustazah, kapan waktu yang tepat baca Al-Waqiah, Al-Muluk, Ar-Rahman? Kapanpun bisa. Hafdolnya adalah di hari Jumat ya. Ustazah, sebentar ya. Sebaiknya tahajud dulu atau taubat dulu? Bebas aja ya, tidak ada urutan yang harus ya. Ustazah, sedekah subuh kalau diberikan bukan di hari Jumat nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau kita sakit pegal kaki, nah kita sembahyang. Kalau kaki pegal, teman-teman boleh sholat dalam keadaan duduk. Yang pegel-pegel kaki coba nanti bertahan, teman-teman minum madu rambutan ya, supaya sembuh kaki itu. Tapi nggak apa-apa, sholat duduk nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana hukumnya lagi hamil meninggalkan sholat tetap berdosa ya? Ustazah, Oke, kalau mau tidur wudhu, kentut lagi apa wudhu lagi? Disunahkan wudhu lagi. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi sunnahnya wudhu lagi. Ustazah, bolehkah sholat taubat sehabis sholat duha? Boleh, enggak jadi masalah ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kadang ke pengajian ke masjid lari-lari iya kak lari-lari ustadznya udah datang weh lari-lari gitu ya. Ustazah, bolehkah kita ketiduran baru sholat isya? Nggak apa-apa mbak, yang penting mbak jangan tidur sebelum isya ya, sebelum isya ya teman-teman ya. Jangan tidur sebelum isya. Ada 3 waktu dilarang tidur ya, makruh. Yang pertama adalah habis subuh, jangan tidur habis subuh. Hannaum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal amr. Bahwa siapa yang tidur habis subuh Allah akan mengangkat berkah rezeki dan usianya. Yang kedua bahwa yang kedua habis asar, yang ketiga habis isya, sebelum isya. Sebelum isya ada dalil yakrahun naum qablal isya. Rasulullah itu tak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke, keguguran umur 2 bulan nifas ya. Bolehkah witir 1 rakaat? Silahkan. Bacaannya apa? Bebas aja ya. Oke, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lebih bagus. Ustazah, sebentar. Sholat subuh 4.43, apakah 5.40, 4.1 udah habis waktu subuhnya? Belum habis mbak. Karena waktu subuhnya sama nih kayak di aku. Belum ya, masih bisa sholat subuh ya. Ustazah, kalau mau tidur wudhu kentut melulu, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau ngambil wudhu lagi boleh. Ustazah, selesai sujud syukur, sujud syukur itu dikerjakan sehabis salam atau sehabis zikir dan doa. Sebenarnya bisa kapanpun, tapi saran aku setiap selesai salam biar nggak lupa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billah. Dah baru zikir dan doa ya. Ustazah rutin baca Al-Muluk pada subuh dan maghrib bagus ya. Sombongkah saya mengatakan kalau puasa sunnah ketika diundang makan? Tidak. Boleh dilanjutkan, boleh diberhentikan ya. Nggak usah khawatir mbak. Mbak izin ya, maaf saya lagi puasa. Nggak apa-apa ya, sayang kalau dibatalin. Nggak masalah kok ya. Aku sering banget izin ya bu, saya puasa dulu ya. Sayang loh bu, udah jam segini loh kayak gitu ya. Ustazah, sedekah subuh bisakah buat daftar dan bayar SPP cucu ngaji? Bisa. Ustazah, sholat witir 3 rakaat baca surat apa aja? Sebenarnya witir itu dianjurkan rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi itu juga nggak wajib ya teman-teman ya. Artinya kalaupun teman-teman nggak pakai itu, surat-surat pendek yang lain masih boleh banget ya. Ustazah, wudhu sebelum tidur terus kita ketiduran, terus wudhunya juga batal. Jelas batal. Jadi gini mbak, berwudhu sebelum tidur tujuannya bukan untuk menjaga wudhunya, tapi untuk mengambil sunnah daripada perintah dari nabinya. Ya, tidur juga batal. Bersentuhan suami sebagian bilang batal, sebagian tidak. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak. Jadi menjaga wudhu sebelum tidur bukan agar wudhunya terus terjaga, bukan. Tapi agar kita melakukan, tapi agar kita mendapatkan fadilah atau sunnah berwudhu sebelum tidurnya. Ya. Oke, sedekah subuh setiap hari bebas ya, nominalnya bebas. Tapi kalau mau konsisten, bagusnya tetap supaya kita bisa lebih baik ya, lebih konsisten lah kayak gitulah. Ustazah, oke. Adikku Down syndrome, apakah bisa masuk surga? Oh jelas, karena dia nggak ada dosa. Orang yang tidak sempurna akalnya maka tidak ada dosa atasnya, maka dia tidak mukallaf ya. Ustazah, apakah boleh anak membayarkan zakat fitrah untuk orang tuanya? Sangat dibolehkan ya. Ustazah, bagaimana niat witir 2 rakaat dan 1 rakaat? Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Kenapa aku telat dapat notifnya? Waduh, iya nggak apa-apa ya. Aku mulai jam 8.20, 8.15 gitu sih setiap hari kok, setiap pagi ya. Dan malam juga berkali-kali sehari ya. Ustazah, menjaga wudhu apa matinya mati syahid? Benar. Orang yang jaga wudhu dan kalau dia mati dalam keadaan berwudhu maka matinya itu mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Enak ya? Maka mati syahid itu adalah mati dalam keadaan wudhu, mati dalam keadaan majelis taklim, dalam keadaan sholat, dalam keadaan dakwah, dalam keadaan mendengarkan ceramah, itu mati syahid. Cuman kan gak mungkin kita dengarkan ceramah 24 jam, gak mungkin baca Quran 24 jam, gak mungkin sholat 24 jam. Sementara kita pengen mati syahid, jaga wudhu, mati dalam keadaan berwudhu, matinya mati syahid. Yang baru mampir, share tautan, tap layar, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan notifikasi live dan videonya supaya kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, Ustazah, saya haid ngaji Iqra. Nggak apa-apa mah kalau Iqra ya. Ustazah, subuh jam 6 apa masih boleh? Tergantung mbak. Jadwal subuhnya di mana? Karena kalau kita kan beda daerah kan mbak. Jadi tergantung daerah masing-masing. Coba lihat jadwal sholat atau tanya ke ustadz di daerah masing-masing. Aku nggak berani menyampaikan jadwal sholat karena jadwal sholat kita beda banget. Aku jam 3 masih live. Teman-teman udah azan. Asar di tempat teman-teman. Aku jam 5:30 masih ceramah. Teman-teman udah azan di tempat teman-teman. Jadi beda ya. Ustazah, halo semuanya ya. Kalau misalnya ada keluar terus 2 hari lagi kemudian haid, maka dia haid, itu flek namanya. Bagi teman-teman yang suka flek dan bingung, keputihan, bingung sholatnya. Flek seminggu, haid seminggu, bingung. Haid gak teratur. Coba nanti minum madu akasia. Madu akasia masih murah ya. Nih tadi ada yang bilang saya kolesterolnya sembuh. Itu beliau minum akasia. Kayak haid gak teratur, kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, kayak jantung,
jantung, kayak empedu, kayak liver ya. Itu minum akasia. Itu madu yang aku minum untuk stamina aku juga. Bisa diminum